teman-teman semua. Mari kita membahas tanggal lahir ini. Ini adalah tanggal lahir seorang wanita ya. Wanita dilahirin di Jisi, di tahunnya Jisi adalah Tanayin ular. Terus di bulannya adalah Tingchou. Tingchou adalah apiin kerbau. Terus di harinya ada Renwu. Renwu adalah air yang kuda. Terus di jamnya ada Jiu. Jiu adalah Tanayin ayam. Terus di pilarnya, pilar 10 tahunnya adalah Gengchen. Gengchen adalah logam yang naga, kan gitu. Di tahun kemarin adalah Jihai, kan gitu. Di Jihai ini dia tanya, keuangan saya tahun besok bagus nggak, kan gitu. Waktu tadi tanya gitu. Tahun besok kan tahun ini kan 2020. Jadi kita sebelum melihat dia tahun ini, kita harus baca dulu tahun-tahun yang kemarin, kan gitu. Tahun kemarinnya apa yang keadaannya, keuangannya gimana, itu di kerjaannya gimana, kita harus baca dulu. Itu asmaranya gimana, kita juga harus bacain semua. Mari kita lihat tanggal lahir ini, gitu. Di tanggal lahir ini nggak ada masalah. Api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air. Di langitnya nggak ada masalah, nggak ada kelas, kan. Tapi di buminya kita lihat, ini combine ini. Naga ini combine sama ayam ini, kan gitu. Naga ini combine sama ayam ini, jadi api menghasilkan tanah ini ya ngerusakan air itu, gitu. Air ini rusak kemarin, gitu. Jadi kalau kita bilang tahun kemarin adalah memang keuangannya nggak ada masalah, di kerjanya juga nggak ada masalah, tapi ada masalah di sama pertemanan, istilahnya di temannya ada masalah lah, istilahnya. Ada masalah di pertemanannya apa gimana, kan gitu. Kita lihat, kita itu sama saudara apa gimana itu tahun kemarin. Kita juga kasih tahu dia, kalau lihat dari high ini terluka tahun kemarin, pasti di perutnya itu pasti ada masalah juga, kurang begitu bagus di rahim. Kalau kita bilang ini di rahimnya nggak ada masalah, ya tahun kemarin pasti ada kurang begitu beres itu di rahimnya. Sama istilahnya kita bilang itu, kalau airnya itu peredarannya, kan kita bilang itu pasti ada masalah di situ, gitu ya. Tapi dia bilang memang benar kemarin, ya namanya perempuan, dia bilang pastilah itu setiap bulannya pasti itu nggak beres. Dia bilang itu memang waktu datang bulannya sakit, dia bilang ya. Makanya kita bilang ada masalah di air ini, gara-gara air ini terluka, kita bilang. Jadi di rahimnya nggak ada masalah di rahimnya sama peredaran darahnya, kan gitu. Tapi kita lihat lagi di tahun ini, kita bilang tahun ini adalah Gengzi, gitu. Gengzi adalah logam yang tikus ya, logam yang tikus kita bilang, gitu. Jadi di Gengzi adalah logam yang tikus tahun 2020. 2020 ini kan api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air, nggak ada masalah ya, kita bilang nggak ada. Yang langitnya, peta langitnya nggak ada masalah. Tapi di cabang bumi kita lihat ini, naga ini tetap kompet sama ayam ini, kan. Terus tikus ini kompet sama dengan kerbau ini, kita bilang, gitu. Jadi di tahun ini kita bilang itu hati-hati, pasti ada di kerjaannya ada kurang begitu bagus, soalnya pergi itu aja, kan. Di kerjaannya, asmaranya juga kurang, jadi kita bilang. Tapi masalah keuangan sih nggak ada masalah, keuangannya itu nggak masalah, kan gitu. Keuangannya ada masalah, ya pasti di kerjaannya ini, di kerjaannya sama asmaranya ada itu. Makanya kita
kenapa saya namain di Feng Shui Pak Zi 5 unsur itu, karena kita kan bisa baca, oh dia ini di kerjaan apa asmara, kita kan nggak tahu di dimensinya. Dimensi kan kita bilang Feng Shui, dimensinya kena yang di mana kan kita nggak bisa ngomong, oh bisa tahu yang kenanya di mana. Makanya kita harus tanya, oh, kasih tahu orangnya yang kenanya ini ya, dia sendiri yang milih yang paling bermasalah di mana. Ini kita kenapa, makanya kita bilang kita cuma bisa bacain sampai 70-80% ketepatan ke depan ya. Kita bukannya baca ke belakang. Kita bilang ke belakang kita bisa tahu, tapi kita baca ke depan, tahun yang akan datang, bukan yang sudah lalu. Yang sudah lalu buat apa lagi kita bacain? Sudah kejadian kan, masa situ nggak tahu? Masa mesti tanya saya, kan sudah tahu kejadiannya apa. Nah, kita harus baca Pak Zi di 5 unsur ini gitu. Kita baca, kenapa kita cuma baca setahun. Kita baca 10 tahun ya garis besarnya doang. Setiap tahun kita harus tahu. Soalnya kan kita hidup ini kan di setiap tahun. Terus di setiap tahun dia juga lebih, pembuktiannya lebih cepat. Oh, benar yang situ baca, apa salah yang situ baca, kan lebih cepat kita tahu. Oh, kalau kita baca dia jauh-jauh 10 tahun, 20 tahun ya keburu dia mau cari kita, cari di mana, kita sudah bisa-bisa kita udah nggak ada. Jadi kita bacanya setahun aja, setahun per bulannya ada masalah di mana ya kita kasih tahu dia di tahun ini, oh masalahnya di mana, di itu per bulannya apa gimana, ada masalah apa ya. Itu kan pembuktiannya kan kita bisa lebih cepat tahu. Oh, baca salah betulnya dia kan pasti kasih tahu setahun itu apa gimana. Kalau kita baca dia lama-lama kan susah sekali kita dia bisa konfirmasi benar apa salahnya kan gitu. Kalau setahun ya cepat, langsung tahun besok dia sudah kasih tahu, oh inilah sudah berjalan. Dia pasti kasih tahu, oh benar yang dibaca, apa salah yang kita baca ya kita harus terima. Kita baca salah, kita baca benar, ya kita harus terima gitu. Jadi lebih cepat pembuktiannya. Jadi orangnya juga lebih ini, kita ada pembuktian istilahnya, oh benar ya kita baca ini. Jadi bukannya baca dia 10 tahun, keburu dia mau cari kita, cari di mana. Kalau sudah 10 tahun nggak mungkin lagi dia cari kita. 10 tahun kemudian kita tinggal di mana, sudah pindah kemana juga dia nggak tahu lagi kan, nggak mungkin bisa lagi dihubungin kitanya. Jadi kalau kita baca Pak Zi ini, kita baca per tahun. Soalnya kita juga setiap tahun kita harus lewatin. Bulan kita juga harus lewatin setiap bulannya kan gitu. Kenapa di Pak Zi 5 unsur tuh baca tahun sama bulan gitu. Kita memang kita baca bila 10 tahunnya cuma garis besarnya doang. Oh ini bisa kejadian apa-apa ya, kita bisa kasih tahu bagus jeleknya. Tapi kan yang kepastiannya kita bacanya tuh per tahunnya itu, sampai ke bulannya kita bacanya itu. Oh bulan ini, bulan itu. Nah inilah kelebihan di Pak Zi 5 unsur ini, kita baca orang tuh sampai ke bulan, bukannya cuma tahun doang. Tapi kalau yang lama itu pasti dia baca kan 10 tahun, 10 tahun kemudian ya gimana mau carinya lagi itunya, kebenarannya betul aja apa salah kan nggak, susah, pembuktiannya susah. Kalau ini kan cepet, setahun, oh cepet dia ngelaluin per bulan-bulannya, dia cepet tahu, oh ini masalahnya di mana, sampai salah apa betulnya kan gitu, lebih cepet tahu gitu. Ya itulah kelebihan di Pak Zi 5 unsur ini. Dia baca orang tuh sampai ke bulan, bukan cuma tahun doang kita baca. Oh tahun ini kejadiannya apa? Yang belum kejadian, bukan sudah kejadian. Kalau sudah kejadian, buat apa lagi kita tanya gitu. Ya inilah gunanya kita belajar Pak Zi 5 unsur ini. Kita bisa baca ke depan, bukannya ke belakang. Yang akan datang kita harus tahu. Kalau yang sudah lalu, buat apa lagi kita baca, kita sudah tahu kan gitu kan. Ya demikianlah saya bahas Pak Zi 5 unsur ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.